Setelah sekian lama pemerintah RI waktu itu mengingkari janjinya, kenapa harus di tahun 1976 baru dideklarasikan pemberontakan? Karena kita dapat sebuah potensi migas yang cukup besar. Ketika itu terbesar di Asia Tenggara. Di mana itu? Migas Arun. Oh, di Arun. Ya. Arun Aceh Utara. Ya. Dari 72 ketika itu Wali Dr. Teguh Hasantiro itu pulang untuk mengingatkan kembali Pak Harto ketika itu bahwasanya ada janji Bung Karno yang belum ditepati. Janji untuk mengurus rumah tangganya. Ya. Dan itu terkait dengan pengelolaan migas. Iya, dengan hasil migas. Hasil migas di Arun waktu itu. Ya. Dan tanggapan dari pemerintah Pak Harto saat itu? Tidak ada tanggapan. Katakan silakan kalau mau berontak silakan aja. Dan itu yang menyakitkan. Hal itulah yang salah satu yang menjadi pemicu pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Samping tentu ada hal-hal lain lagi yang Selanjutnya, setelah pemberontakan berjalan sekian lama dari 1976 sampai dengan 2005, yang menjadi landasan dasar sehingga terciptanya perdamaian waktu itu apa itu? Mungkin ada kesepakatan apa antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah RI? Bagaimanapun perang kan bukan tujuan. Betul. Nah, perang itu bukan tujuan. Itu hanya jalan saja. Artinya pada akhirnya, apalagi setelah ada tsunami itu sebenarnya sebelum ada tsunami pun sudah ada perjanjian perdamaian. Ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, tahun 99 beliau sudah merintis jalan untuk perundingan. Sehingga terjadi proses perundingan di tahun 2000 antara pemerintah RI dan GAM difasilitasi waktu itu dengan Henry Dunant Center di Cinewa. Artinya itu proses selama 3 tahun dan kemudian terjadi dilakukan darurat militer itu Aceh selama 2,5 tahun, kemudian berunding lagi setelah tsunami berunding lagi. Ini memang desakan dari pihak internasional yang ingin membantu Aceh ketika tsunami terjadi di Aceh. Setelah terjadi tsunami. Tapi memang pada prinsipnya, saya kira kedua pihak juga inginkan perdamaian. Bentuk perdamaiannya bagaimana? Nah itu yang dimuat dalam MOU Helsinki. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih, ampun nih. Sebetulnya kalau untuk isi kesepakatan MOU Helsinki itu sendiri tentang pengelolaan migas khususnya di Aceh seperti apa itu, ampun? Ya kita tahu lah pengelolaan migas misalnya untuk minyak 70-30, untuk migasnya itu 80-20. 70-30 itu 70 buat siapa? 70 untuk Aceh, 30 untuk pemerintah pusat. Ya. Untuk pemerintah pusat. Kalau menurut ampun sendiri sampai saat ini setelah MOU Helsinki berjalan, kesepakatan ini sudah berjalan dengan baik? Saya kira sudah sebagian ya, migas sudah sebagian. Karena begini, migas ini bisnis migas ini bisnis yang sangat diminati banyak orang, banyak kelompok pihak. Saya kira di tingkat nasional, apakah di internasional. Ini bisnis yang memang menggiurkan karena melibatkan dana yang cukup besar. Sampai sekarang dengan PP 23 yang keluar tahun 2015, sebenarnya Aceh sudah ada kewenangan sebagian. Hanya memang belum sepenuhnya. Kalau kita lihat masih ada dalam regulasi PP 23 itu dari turunan dari UPA itu masih ada kendali dari pemerintah pusat terhadap Aceh. Artinya tidak sepenuhnya itu di Aceh. Dalam proses 70-30 dan 80-20 yang mana sahamnya lebih besar Aceh. Seharusnya proses ini seharusnya terbalik ya. Seharusnya Aceh bisa menentukan sendiri apa yang kepentingan dia dan itu disetujui oleh pemerintah pusat, artinya begitu. Tapi ini sepertinya dalam regulasi ini masih ada beberapa kendala yang kita lihat secara regulasinya itu belum merubah, sebenarnya belum mempermudah investasi tentang migas itu di Aceh. Artinya kan begitu. Seharusnya ini menjadi reformasi birokrasi, sebuah regulasi yang bisa mereformasi proses bisnis migas ini, tapi ternyata ini belum gitu. Jadi ini masih ada soal dalam PP itu sendiri gitu. Tapi ini kan ampun kalau sebagai orang awam ya, ini kan sudah berjalan sejak 2005 damai, sekarang udah 2020. Berarti sekitar 15 tahun lebih. Ini kendala apa yang bikin proses ini terhambat sampai saat ini? Ini kendala dari
kitanya yang kurang ngotot atau memang dari pemerintah pusatnya yang memang tidak legowo. Sebenarnya kan begini ya. Ini gimana? Sebenarnya kan begini. Dalam sebuah konteks sebuah perjanjian, apalagi perjanjian ini dibuat di depan Uni Eropa yang melibatkan 27 negara di Uni Eropa, kemudian juga ada Amerika di situ, ada Jepang dan lain-lain, banyak organisasi internasional yang terlibat dalam proses perundingan ini, dan proses perundingan ini juga dipantau ya oleh Sekjen PBB ketika itu ya, Kofi Annan, dipantau secara dekat, dia mengirim utusannya untuk melihat. Ini kan sebuah perjanjian, sebenarnya kalau ini perjanjiannya itu dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Ketika saya berjanji sama Bapak, misalnya saya berjanji, semua kewajiban-kewajiban saya yang menghalangi terlaksananya perjanjian ini, itu akan saya bereskan sendiri, kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu Bapak minta. Kenapa? Saya sudah berjanji. Karena katakanlah gini, oh Bapak nggak, misalnya perjanjiannya antar kita bertangga lah ya, rumah itu kita buka lah pagarnya, kita bisa saling. Jadi saya dengan sekeluarga saya buka pagar itu. Tidak perlu Bapak harus minta buat perjanjian baru lagi atau undang-undang lain lagi untuk buka perjanjian itu pagar. Silakannya Bapak pakai 24 jam boleh pakai gitu.